Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Muhammad Mahdani, NIM 12140070091. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bimbingan manasik haji dan umroh. Nah, yang pertama yaitu apa sih bimbingan manasik haji dan umroh itu? Nah, jadi bimbingan manasik haji dalam bahasa yaitu merujuk pada pendampingan atau panduan yang diberikan kepada calon jamaah haji dalam mempersiapkan dan menjalankan ibadah haji dengan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam tentunya. Nah, istilah dari manasik haji itu mengacu pada seluruh tata cara ataupun ritual yang harus dilakukan oleh jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji. Nah, termasuk sebelum berangkat yaitu pelatihan-pelatihan dan bimbingan materi ataupun praktikal. Nah, dan juga tata cara, ya ini tata cara pelaksanaan hal itu yang termasuk yang praktiknya. Nah, serta juga aturan-aturan yang harus diikuti ketika telah sampai di tanah suci nanti gitu. Nah, lanjut ke tujuannya. Jadi di tujuan bimbingan manasik haji dan umroh ini terdapat 4, yaitu persiapan mental dan spiritual, pemahaman rukun dan sunnah ibadah, persiapan fisik dan kesehatan, lalu yang terakhir ada keselamatan dan keamanan. Nah, yang pertama yaitu persiapan mental dan spiritual. Yang pertama, persiapan mental dan spiritual. Nah, tujuan utama dari bimbingan manasik adalah yaitu mempersiapkan jiwa dan pikiran seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan bimbingan manasik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dari masing-masing jamaah, juga memperdalam pemahaman tentang tentang makna dan tujuan ibadah haji tersebut gitu. Lalu yang kedua ada pemahaman rukun dan sunnah ibadah. Nah, di sini bimbingan manasik juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para calon jamaah mengenai rukun dan sunnah dalam menjalankan ibadah haji maupun umroh. Nah, hal ini meliputi penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan setiap rukun, juga tata cara pelaksanaan sunnah yang dianjurkan selama ibadah haji maupun umroh gitu. Lalu yang ketiga, persiapan fisik dan kesehatan. Nah, di sini nanti pembimbing bakal memberitahu kepada para calon jamaah mengenai persiapan fisik dan kesehatan sebelum berangkat, meliputi penjelasan mengenai persyaratan medis, vaksinasi ketika dibutuhkan, misalkan seperti halnya COVID kemarin. Nah, lalu ada pemeriksaan kesehatan juga, check up, lalu serta masukan dan saran praktis dalam menjaga kesehatan selama perjalanan haji di tanah suci nantinya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, di sini salah satu tujuan penting dari bimbingan manasik yaitu meningkatkan kesadaran akan aspek keselamatan dan keamanan selama menjalankan ibadah haji dan umroh. Bimbingan ini memberikan informasi mengenai protokol keamanan, tata cara bertindak dalam situasi darurat, serta tips untuk menjaga keamanan pribadi dan barang berharga ketika berada di sana, dan juga menjauhi penipuan-penipuan yang berada di sana gitu, karena tidak ada kalanya di sana juga orang yang berbuat tidak baik gitu, seperti halnya scam, misalkan foto biasanya di Bukit Marwah gitu, ada yang orang sananya gitu, misalnya motoin kita, abis itu kita disuruh bayar gitu, dan banyaklah macam-macam penipuan juga di sana gitu. Bukan penipuan ya, lebih ke ya scam lah, seperti itu. Baik, lanjut yang slide selanjutnya yaitu tahapan persiapan bimbingan manasik. Nah, di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu
tahapan persiapan awal, yaitu memahami konsep dan makna haji, menyampaikan pentingnya niat yang tulus dan menjalankan ibadah haji, memberikan informasi tentang persyaratan dan dokumen yang diperlukan seperti paspor, visa, tiket, dan lain-lain. Nah, lalu yang tahap kedua yaitu persiapan mental dan spiritual. Nah, tahap ini meliputi memberikan pemahaman tentang tata cara ibadah haji secara keseluruhan, lalu memperdalam tentang makna dan tujuan ibadah haji, menjelaskan rukun-rukun dan tata cara melaksanakannya, juga menjelaskan sunnah-sunnah haji dan juga cara melaksanakannya gitu. Lalu yang ketiga itu ada tahap persiapan praktis. Nah, di tahap persiapan praktis ini nanti para pembimbing memberikan panduan mengenai tata cara berpakaian ihram misalkan, dan menjelaskan larangan-larangan yang berlaku dalam keadaan ihram nantinya. Lalu juga menyampaikan informasi mengenai tata cara rute perjalanan haji, termasuk perjalanan udara dan transportasi darat ketika sudah sampai di tanah suci nantinya. Nah, lalu keempat yaitu tahap persiapan keamanan dan keselamatan. Di sini para pembimbing nanti menyampaikan informasi mengenai protokol keamanan dan keselamatan selama perjalanan di tempat suci nantinya, memberikan instruksi mengenai tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat ataupun ketika kehilangan arah. Misalkan ada jamaah yang karena tidak sering juga ditemukan jamaah yang hilang gitu, maksudnya hilang tuh ya tersesat, misalkan jamaahnya berpisah dari rombongan dan akhirnya nggak tahu tempat. Nanti akan dikasih tahu caranya dan patokan-patokan tempat untuk berkumpulnya gitu misalkan. Lalu yang terakhir itu tahap pemantapan dan evaluasi. Di tahap ini pembimbing memberikan kesempatan bagi jamaah untuk bertanya dan berdiskusi tentang ibadah haji yang telah mereka lakukan, dan juga melakukan simulasi pelaksanaan ibadah haji untuk memperkuat pemahaman keterampilan jamaah. Baik, dari slide selanjutnya yaitu materi bimbingan manasik. Di sini terdapat 8 materinya, yaitu pertama materi bimbingan manasik persiapan pengenalan haji dan umroh. Nah, di sini pengenalan haji dan umroh itu berupa konsep, makna, dan tujuan ibadah haji dan umroh. Lalu ada perbedaan antara haji dan umroh, juga keutamaan dan manfaat ibadah haji dan umroh gitu bagi umat muslim. Lalu yang kedua ada rukun dan sunnah ibadah haji. Nah, di sini yaitu berupa penjelasan tentang rukun-rukun haji atau umroh seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan lain-lain. Lalu ada sunnah-sunnah haji yang dianjurkan seperti melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Juga penjelasan tentang tata cara melaksanakan setiap rukun dan sunnah tersebut. Lalu yang ketiga ada persiapan fisik dan kesehatan. Nah, persiapan fisik dan kesehatan ini meliputi persyaratan medis dan kesehatan yang perlu dipenuhi sebelum berangkat, termasuk vaksinasi, persiapan pakaian, pembekalan bagi setiap jamaah gitu. Lalu juga ada tips menjaga kesehatan dan kebugaran. Keempat yaitu persiapan mental dan spiritual. Nah, di sini yaitu meliputi memperdalam pemahaman tentang makna dan tujuan haji dan umroh tersebut. Penting juga niat yang ikhlas dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, dan juga memperkuat motivasi dan kesadaran dan konsentrasi selama ibadah. Jadi fokus, nanti pembimbing bakal memberikan pengarahan dan juga saran itu untuk tetap fokus untuk menjalankan ibadah haji dan umroh supaya memaksimalkan kesempatan yang sangat penting dan berharga ini gitu. Karena tidak jarang juga ditemukan jamaah yang sampai di tanah suci itu banyak yang tidak fokus terhadap ibadahnya, melainkan foto-foto kesana kemari gitu, malah
ke malah jadi kesannya vacation gitu, ke mall segala macam. Jadi mementingkan hal-hal selain ibadahnya tersebut. Nah, lalu ada tuntunan praktis dan perjalanan dalam pelaksanaan ibadah. Nah, di sini ada tata cara berpakaian ihram dan larangan yang berlaku, juga penjelasan tata cara melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, dan mabit, juga lempar jumroh. Terus ada penjelasan tata cara pelaksanaan tawaf, ifadah, dan sa'i. Terus proses penyembelihan hewan kurban, proses proses membayar dam nanti bakal bimbing oleh pembimbing, bakal dijelaskan juga. Nah, lalu ada selanjutnya ziarah ke tempat bersejarah. Biasanya umroh sering kali melaksanakan ziarah, yaitu nanti ke tempat-tempat yang tentunya bersejarah bagi umat muslim. Nanti jadi pembimbing itu memberikan informasi mengenai tempat-tempat bersejarah yang berada di sekitaran Mekah dan Madinah. Juga penjelasan mengenai nilai historis dan spiritual dari tempat-tempat tersebut gitu. Lalu yang ketujuh ada keamanan dan keselamatan. Di sini materi yang disampaikan yaitu protokol keamanan dan keselamatan selama perjalanan dan selama perjalanan di tempat-tempat suci, di tempat yang nanti mereka akan tempati, entah itu di hotel, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat lainnya. Lalu ada instruksi tindakan yang harus diambil ketika darurat atau kehilangan arah gitu bagi setiap jamaah. Lalu juga materi mengenai tips menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi selama perjalanan. Lalu yang materi terakhir itu kesadaran sosial dan etika. Nah, pentingnya kita menjaga hubungan baik antar jamaah haji gitu ataupun umroh, karena kita bukan di tempat sendiri gitu, kita di tempat yang dimana berkumpulnya semua umat muslim sedunia gitu. Jadi tentunya kultur juga berbeda dan etika yang kita lakukan juga harus maksimal gitu, jangan disamain seperti di Indonesia gitu. Nanti di sini materinya akan menjelaskan tentang hal-hal seperti itu gitu, etika dan dalam berinteraksi dengan penduduk setempat maupun penziarah lainnya gitu. Lalu slide selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dalam bimbingan manasik. Nah, unsur-unsur dalam bimbingan manasik yaitu ada tentunya ada pembimbing, yaitu seorang yang membimbing para calon jamaah atau memandu. Tentunya mereka pun berpengalaman atau kompeten dalam mengajar dan membimbing ibadah haji dan umroh, entah itu dari segi praktisi maupun materi. Lalu yang kedua ada materi atau konten yang diberikan kepada para calon jamaah haji dan umroh, meliputi penjelasan rukun yang seperti yang tadi sebelum-sebelumnya disampaikan itu, kayak rukun, tata cara, tuntutan pelaksanaan ibadah haji, dan lain sebagainya gitu. Lalu ada jamaah itu sendiri gitu. Tanpa adanya jamaah maka tidak akan ada tuh yang namanya bimbingan manasik haji dan umroh. Jadi jamaah juga merupakan unsur penting dalam pelaksanaan bimbingan manasik. Lalu yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan manasik dapat bervariasi, misalkan seperti presentasi, yaitu lewat PowerPoint misalkan gitu. Lalu ada juga dilakukan secara diskusi antara pembimbing dan jamaah, ataupun jamaah dengan jamaah juga gitu di berkelompok. Lalu ada simulasi, yaitu praktisi metode praktek pelaksanaan ibadah haji gitu. Jadi nanti bakal ada biasanya Ka'bah, simulasi Ka'bah, tiruan, tawaf segala macam, sa'i juga segala macam nanti akan ditata oleh para setiap KBIH ataupun KUA. Nah, lalu juga ada metode
bimbingan secara langsung gitu, bimbingan dari pembimbing kepada para jamaah gitu secara terstruktur gitu. Mungkin sekian dari saya presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.